Di kota besar, keterlambatan pengambilan keputusan dapat berdampak langsung pada keselamatan publik. Kemacetan, lonjakan aktivitas, dan kondisi darurat seringkali baru bisa ditangani setelah situasi memburuk. Masalah utamanya bukan dari kekurangan data, melainkan keterlambatan memahami eskalasi resiko. Nah, di kota dibangun untuk membantu kota melihat potensi resiko lebih awal sehingga keputusan dapat diambil sebelum kondisi menjadi kritis. Nah, di kota dibangun untuk membantu kota melihat potensi risiko lebih awal, sehingga keputusan dapat diambil secara proaktif sebelum kondisi menjadi kritis. Dari permasalahan tersebut tercetuslah Nadi Kota, yaitu sebuah decision support system untuk pengelolaan kota berbasis data dan prediksi. Sistem ini memantau 8 kota besar di Indonesia dan mengubah data menjadi rekomendasi prioritas keputusan. Dapat terlihat di dashboard real-time ini, operator bisa langsung melihat kondisi terkini setiap kota. Beberapa kota ditandai prioritas P1, yaitu prioritas dengan resiko tertinggi, sementara itu di Jakarta Pusat terlihat stabil. Artinya, fokus penanganan langsung jelas, bukan sekedar melihat grafik, tapi tahu kota mana yang harus ditindaklanjuti lebih dahulu. Jika kita lihat arsitekturnya, data kota dihasilkan melalui simulasi, diproses secara real-time, dianalisis menggunakan machine learning, dan hasilnya ditampilkan sebagai rekomendasi berbasis resiko. Nah, di kota ini bukan dashboard pasif, tetapi sistem yang secara aktif mendukung pengambilan keputusan. Pada lapisan data, Nadi Kota menggunakan Apache Spark untuk memproses data streaming kota. Setiap kota menghasilkan sinyal berkala seperti kepadatan lalu lintas, beban transportasi, dan aktivitas darurat. Data ini disimulasikan saling berkorelasi, sehingga mencerminkan dinamika kota yang realistis. Semua data disimpan di InfluxDB sebagai time series, memungkinkan analisis tren, window aggregation, dan query cepat. Arsitektur ini dirancang agar dapat diperluas ke puluhan kota tanpa perubahan struktur sistem. Di atas data ini, Nadi Kota menerapkan model machine learning yang dirancang untuk menganalisis pola kompleks kota. Setiap sinyal, mulai dari kepadatan lalu lintas, lonjakan aktivitas darurat, hingga beban transportasi, diproses untuk memprediksi tingkat resiko yang mungkin terjadi. Hasilnya dihitung menjadi risk score dan kemudian dikonversi menjadi level prioritas putusan mulai dari P1 hingga P4. P1 menunjukkan kota dengan resiko paling tinggi yang membutuhkan intervensi segera, P2 untuk resiko tinggi tapi masih dapat terkendali, P3 untuk resiko menengah yang perlu pemantauan, dan P4 untuk kota saat ini aman dan stabil. Dengan cara ini, operator bisa langsung mengetahui kota mana yang harus menjadi fokus tanpa harus menafsirkan data mentah secara manual. Selain skor, sistem juga menampilkan fitur contribution, yaitu faktor utama yang mendorong peningkatan risiko. Sebagai contoh, lonjakan kepadatan lalu lintas dan peningkatan panggilan darurat menjadi penyebab utama naiknya status risiko. Pendekatan ini memastikan rekomendasi dapat dipahami, bukan sekedar angka tanpa konteks. Nah, di kota dirancang sebagai decision support system, bukan sistem otomatis yang langsung mengeksekusi tindakan. Perannya adalah membantu manusia mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, dan berbasis data. Melalui fitur What If Situation, operator dapat menjalankan simulasi bagaimana jika. Contohnya saat terjadi acara besar, peningkatan mobilitas, dan peningkatan panggilan darurat di suatu wilayah. Operator bisa menyesuaikan berbagai parameter, seperti beban lalu lintas, tekanan transportasi, risiko cuaca, hingga jumlah panggilan darurat. Sistem kemudian memproses perubahan tersebut dan menampilkan prediksi dampak risiko secara real-time. Hasil simulasi ini tidak hanya berbentuk angka, tetapi juga rekomendasi prioritas, tindakan, apakah cukup dimonitor, perlu siaga tim, atau harus dilakukan respons darurat. Namun, penting untuk ditekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di manusia. Dengan pendekatan ini, Nadi Kota tidak menggantikan peran operator, melainkan memperkuatnya. Keputusan menjadi lebih terarah, berbasis prediksi, dan tetap akuntabel. Inilah nilai utama dari Nadi Kota, bukan sekedar dashboard pemantauan, tetapi alat bantu pengambilan keputusan strategis untuk pengelolaan kota yang lebih responsif dan cerdas. Setiap rekomendasi dan keputusan dalam Nadi Kota dicatat dalam audit log
termasuk waktu dan status persetujuannya. Yang perlu digarisbawahi, sistem ini menerapkan prinsip human in the loop, di mana rekomendasi tidak pernah dieksekusi secara otomatis. Audit log memastikan setiap keputusan bisa ditelusuri kembali sehingga tetap etis, akuntabel, dan sesuai regulasi. Inilah yang membuat Nadikota aman untuk diadopsi di lingkungan pemerintahan. Nah, lalu pendekatan ini penting untuk transparansi, kepercayaan, dan tata kelola. Selain aspek teknis, Nadikota juga dirancang dengan pendekatan etika dan tata kelola. Tidak ada keputusan otomatis, sistem hanya memberikan rekomendasi, sementara persetujuan tetap berada pada manusia. Dengan adanya audit log dan kontrol operator, risiko kesalahan sistem dapat diminimalkan dan kepercayaan publik tetap terjaga. Nah, saat ini juga Nadikota ini berjalan sebagai pilot di 8 kota, namun arsitekturnya memungkinkan ekspansi nasional tanpa perubahan desain. Nah, Urban Pulse bukan sekedar proyek akademik, tetapi fondasi platform pengambilan keputusan kota berbasis data.